Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Bintang Fadilah, NPM 24782. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan NetAcad Cisco Packet Tracer 11.5.5 dengan judul Packet Tracer Subnet and IPv4 Network. Jadi dalam lab kali ini kita akan memberikan IP address kepada di sini customer router, lalu LAN A switch, LAN B switch, lalu PCB. Kita akan berikan IP address. Nah, namun dalam memberikan IP address itu kita harus harus mengikuti ketentuannya. Di sini, nah, create subnetting SIM that meets the required number of subnet and required number of host addresses. Jadi dalam menentukan addressnya, kita tuh harus melihat host yang dibutuhin sama si topologinya. Nah, misal di sini nih, di sini kan topologi yang atas ini butuhnya 50 host, yang bawah 40 host. Jadi nanti IP addressnya itu kita akan menggunakan IP address ini. Nih 192.168.0.0/24. Nah, namun kita nggak bakal pakai /24 karena yang dibutuhin kan cuma 50 host kan. Otomatis kalau /24 itu terlalu boros untuk host yang berjumlah 50. Jadi kita akan tentukan subnetnya juga dengan menggunakan IP 192.168.0.0 tadi sebagai IP-nya. Kalau dicek resultnya di sini di assessment item, jadi di sini kita harus konfigurasi customer router. Lalu di sini ada LAN A, LAN B, PCA, di PCB juga akan dikonfigurasi. Nah, mungkin kita langsung saja. Pertama kita akan konfigurasi customer router tadi. Di sini kita harus mengisi interface G0/0 dengan IP address berapa dan subnet masknya berapa. Mungkin kita lihat jalurnya terlebih dahulu ya. Di sini jalur G0/0 itu ngarah ke biasanya bakal muncul infonya dia. Ngarahnya ke atas pokoknya. Kayaknya sepertinya gitu. G0/0 ini ngarahnya ke atas. Biasanya muncul ya. Jadi sepertinya jalur dari interface G0/0 ini bakal ngarah ke atas dan yang ke bawah ini 0/1 ya. Lalu serialnya itu bakal ngarah ke router ISP, ya benar. Ya. Dan langsung saja kita konfigurasi di custom router G0/0 nya dulu ya. Enable, kita nyalakan routernya. Setelah kita nyalakan, langsung saja ke interface ke configure terminal dulu. Nah, di sini kita cek resultnya apa saja yang harus diinin: console line, login password, enable secret, hostname. Hostname, kita akan atur hostname-nya dulu menjadi custom router. Hostname C gede customer, harus sama persis ya. Router enter. Nah, bertambah tuh completionnya menjadi 4%. Setelah kita berikan nama, kita akan berikan passwordnya. Kita cari di sebelah sini. Ini enable secretnya adalah enable secret. Kita aktifkan enable secretnya menjadi kelas 123. Kelas 123 seperti ini ya. Enter. Lalu login konsolnya, kita ke line, berarti konsol 0, baru kita kasih password Cisco 123. Enter. Lalu login, exit.
Nah, setelah kita konfigurasi hostname dan juga passwordnya, kita akan masuk ke interface-nya nih. Video Ethernet 0/0. Lalu kita isi IP address-nya. Nah, cara menghitung IP address-nya, kita lihat jumlah hostnya kan tadi 50 host. Jika subnetnya 124, maka hostnya itu jumlahnya 255 kan, 256 jumlah hostnya, nolnya dihitung 256 jumlah hostnya. Namun kebanyakan karena yang dibutuhin kan cuma 50. Seandainya kita tambahin /25 itu 128 255.255.255.128. Nah, total host yang bisa digunakan di /25 itu sekitar 128 juga, karena setengahnya gitu. Dan ada 2 network dalam /25. Itu juga masih kebanyakan karena yang dibutuhin cuma 50 host. Nah, coba kita hitung / selanjutnya setelah 25 nih. Kita buka notepad. Kita buka notepad. Kan IP-nya segini. 0/0 kan. Ini IP yang akan kita gunakan kan. 50 host. Berapa kira-kira? Kalau kita hitung /26 tuh berarti gini kan. 1 tuh agak 4 tuh agak 4 titik tuh agak 4 titik tuh agak 4 tuh agak 4. Ini 24 jumlahnya, satunya 25 26 00 00 00. Nah, ini merupakan angka biner dari /26 24 kan, 24 25 26 ya. Nah, untuk melihat totalnya ada berapa, kita buat di sini angka magicnya kayak 128 32 16 64 32 16. Lalu di sini 8421. Nah, ini merupakan angka magic dari untuk menghitung merubah dari biner ke bilangan desimal. Maaf jika berisik. Setelah itu mungkin kita akan langsung lihat hasilnya. Jadi kalau oktet pertama kan satu-satu semua, berarti otomatis ini nilainya adalah 255. Titik. Nah, oktet kedua ini 255 juga. Oktet ketiga juga sama 255. Nah, oktet keempat ini karena satunya ada di depan, berarti otomatis yang dihitung tuh 128 dan juga 64 doang. 128 ditambah 64 sama dengan 192. Jadi /27 /26 itu totalnya ada 255.255.255.192. Nah, untuk menghitung hostnya yang bisa digunakan itu kalian bisa 255 kurang 192. Kita kira 5 kurang 2 berarti 3, belakangnya 3. 25 nggak bisa, berarti 15 kurang 9 tuh 6. Jadi total host yang bisa digunakan adalah 63 host. Nah, seperti itu. Nah, range-nya dari 0 sampai 63. 62 apa 63 ya? Bentar. Ya, 0 sampai 63 range-nya yang bisa digunakan gitu. Oh, salah. Cara ngitung jumlah host yang bisa digunakan tuh dari 256 kurang 192, jadi 64 host yang bisa digunakan. Baru range-nya dari 0 sampai 63 karena 64 host kan. Karena nolnya dihitung jadi 1 kan. Jadi totalnya ada 64 host dari 0 sampai 63. Range yang digunakan 0 sampai 63. Tuh. Setelah itu
Berarti kalau kita balik lagi ke sini, berarti IP address yang harus diisi di interface gigabit Ethernet 0/0 ini adalah 192.168.0.1 karena 0 kan buat network. Nah, subnetnya 255.255.255.192. Kenapa kita gunakan /226 sebagai subnetnya? Karena di 26 ini kan totalnya ada 64 host kan. Range-nya dari 0 sampai 63. Dan yang dibutuhin tuh 50 host. Jadi masih sisanya itu nggak terlalu banyak daripada kita menggunakan /25 atau /24. Setelah itu kita akan, kalau /27 dia hostnya itu sekitar lebih kecil dari 60. Minta saya rasen. Dan kalau di atas /26 berarti /27 tadi kan. /27 itu nggak bakal bisa dipakai karena kan yang dibutuhkan 50 host gitu. Jadi kita bakal pakai /26 buat IP address-nya. 192.168.0.1 spasi 255.255.255.192, kita enter. Nah, sudah kita isi nih. Setelah itu no shutdown, jangan lupa. Enter. Nah, sudah diinin. Dan ternyata completionnya juga bertambah. Kita cek root apakah benar. Iya benar, IP address yang kita gunakan ternyata benar. Selanjutnya kita akan isi gigabit Ethernet 1. Kita exit. Lalu ke interface gigabit Ethernet 0/1. Lalu kita isi IP address. Nah, untuk gigabit Ethernet 0/1 ini kita bakalan isi dengan melihat hostnya di sini berapa. Nah, ini hostnya 40 host. Berarti yang akan kita gunakan tetap /26 tadi ya. Karena kalau /25 kan 128 nggak mungkin. Kalau /27 itu sekitar 32 host yang bisa digunakan. Kayaknya segitu. Lalu berarti kita masih gunakan dari /26 tadi. Kita masih akan gunakan /26 di LAN B-nya. Maka di sini karena range 0 sampai 63 udah dipakai buat topologi yang atas, buat yang LAN A, maka kita harus gunakan range selanjutnya dari 64 sampai ke 63 tambah 63 berapa kira-kira? 63 tambah 63 tambah 63 126 ya? Iya gak sih? 64 nambah 64 nggak mungkin. Sebentar, saya hitung dulu. Ya nggak sih, 126 ya kan? 64 buat network, lalu si 63 nih, 63 buat broadcast kan. Berarti 63 tambah 63 coba. Ya 63 126 kan benar. Berarti kita akan gunakan range dari 64 sampai 126 gitu. Apa nambahnya dari 64 ya? Jadi kalau dari 64 nambahnya 63 berapa? 3 127.
Oh, berarti range yang kita gunakan dari 64 sampai 127. Totalnya ada 64 host. Ya, totalnya ada 64. Iya, benar. Totalnya ada 63 apa 64? 63. Oh iya, 63. Kita coba dulu aja ya. Berarti 64 sampai 127 yang akan digunakan. Berarti otomatis 64 akan digunakan sebagai network kedua. Network kedua. 0 kan sebagai network pertama kan. 0 network pertama. 64 kedua, 63 broadcast. Lalu yang bisa digunakan 1 sampai 62 ini. Lalu kalau yang ini berarti 64 network 127 broadcast. Berarti yang bisa digunakan dari 65 sampai 126 gini ya kurang lebih. Berarti kita akan isi custom router di Gigabit Ethernet 0/1 ini 65 ya, karena 64 buat network kan, berarti 192.168.0.65 gitu. Lalu subnetnya 255.255.255.192 gini. Coba kita nambah nggak kira-kira compression ya? Semoga benar. Enter. No Shutdown. Typo. Nah, sepertinya compressionnya nambah. Berarti IP address yang kita gunakan tuh benar ya ternyata. Benar, berarti dari 65 karena 64 dijadikan network kan tadi. 65 sampai 127 itulah ya. Lalu kita akan konfigurasi LAN A. Sekarang kita akan konfigurasi LAN A. Jadi LAN A ini otomatis kita berikan IP-nya, misal ini salah lagi. Typo enable. Benar. Kenapa nggak mau diinin? Oh, masih translating. Kita ke ini dulu, berarti LAN B dulu karena masih tadi salah typo dan nggak bisa digerakin CLI-nya. Lalu kita pindah ke LAN B dulu, berarti enable. Lalu di sini otomatis karena 65 dipakai buat router, berarti ini 66. Kita jadi di LAN B itu untuk di setting apa aja sih? Bentar saya lihat dulu di assessment item. Port VLAN port status contact default gateway. Kita masuk ke configure terminal dulu. Lalu setelah itu kita akan isi IP default gateway-nya dulu dengan 168.0. IP dari si routernya 65 kan. Bentar. Setelah itu kita masuk ke interface VLAN 1. Setelah itu kita bakal isi interface-nya dengan IP address karena 0.65 udah dipakai router, berarti switch-nya kita kasih 1.0.66 dengan subnetnya 255.255.192. Enter. Nah, no shutdown jangan lupa. Enter. Sudah kita konfigurasi LAN B, apakah sudah ini checklist semua? Oh ya, udah checklist semua. Berarti LAN B sudah aman, sudah kita konfigurasi. Ini udah. Berarti yang sekarang yang sudah selesai itu customer router sudah selesai, LAN B juga sudah selesai. Sekarang kita pindah ke LAN A. Nah, ini karena typo tadi jadi enable, lalu sistemnya itu menerjemahkan enable jadi ke domain server, jadi nggak ketemu juga. Lalu no comment or computer name, jadi typo ya tadi itu. Kita nyalakan
enable, lalu ke configure terminal, lalu isi IP default gateway-nya 192.168.0. IP dari routernya itu 0.1 kan, berarti 0.1 karena gateway-nya digunakan di gateway LAN A gitu. Setelah itu no shutdown, enggak no shutdown sini. Kita masuk ke interface VLAN 1. Setelah itu kita isi IP address-nya. Karena 192.168.0.1 sudah digunakan di router, kita bakal gunain ini keduanya, host keduanya, klien keduanya gitu. Jadi titik 2 dengan subnetnya 255.255.255.192 tuh. Dan nambah ya, completionnya bisa dilihat, shutdown jangan lupa. Nah sini jadi 73%. Berarti kita lihat di check result. LAN A, switch LAN A dan juga switch LAN B ini sudah dikonfigurasi, udah checklist semua. Dan untuk custom routernya udah dikonfigurasi juga, udah udah checklist semua. Selanjutnya kita bakal konfigurasi PCA dan juga PCB-nya. Nah, di sini kita diharuskan mengisi default gateway, subnet mask sama IP address-nya. Nah, gimana cara ngisinya? Pertama kita isi default gateway-nya dulu. 168. Kita isi IP routernya dari si custom router yang gigabit Ethernet 0/0 karena gigabit Ethernet 0/0 itu ngarahnya ke sini. Gitu. Jadi kita jadikan default gateway-nya jadi IP routernya 0.1. Terus IP address-nya mungkin kita bisa pakai klien ketiga. Maybe klien ketiga 168.0.3 kan, satu buat router, duanya buat switch, tiganya buat PCA gitu kurang lebih. Dan subnetnya itu 192. Kita lihat apakah nambah jadi 82. Kita cek result apakah ada yang salah. Oh, sepertinya di sini ada kesalahan pada IP address-nya. Seharusnya ini bisa juga ya 0.3 karena ini masih termasuk range dari 0 sampai 63 tadi. Namun mungkin Cisco-nya ini maunya nggak ini. Coba kita kasih IP terakhir yang bisa digunakan di range 0 sampai 63. Tapi 63 kan buat broadcast, berarti IP terakhirnya itu 62 kan, 0.62. Kita kasih klien terakhir dari IP address yang ada di 0 sampai 63 gitu. Kita X. Oh, bertambah. Dan si IP address-nya sekarang tercentang. Berarti si Cisco ini maunya itu IP address-nya dikasih yang klien terakhir buat si PCA. Mungkin di PCB juga bakal gitu. Coba kita konfigurasi. Default gateway-nya itu IP routernya yang ngarah ke LAN B 0.64. 64 kan buat network 65. Lalu IP address-nya 192.168. Klien terakhirnya itu berarti 126. Karena 127 kan buat broadcast. Lalu ini subnetnya 192. Udah kurang lebih seperti ini. Oh iya, udah 100% juga ternyata, completionnya sudah 100%. Dan ini udah checklist semua dan sudah berhasil konfigurasinya, sudah kita lakukan. Mungkin sedikit menjelaskan lagi. Jadi karena 50 host yang kita butuhkan, berarti kita harus mencari subnet yang nggak boros. Jadi kita gunakan subnet /26 pada lab kali ini. /26 kan total ada 64 host. Nah, 0 sampai 63 itu bakal digunain di topologi di atas ini yang ngarah ke LAN A.
gitu, 0 sampai 63. Lalu sisanya 64 sampai 127 bakal digunain di LAN B, di mana 64 tadi sebagai network, kalau ini 0 sebagai network gitu. Dan 127 ini sebagai broadcast, kalau ini 63-nya sebagai broadcast. Kurang lebih seperti itu. Ya, sepertinya cukup untuk video kali ini. Saya minta maaf apabila banyak kekurangan dalam pembuatan videonya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.